Apakah kalian pernah merasa hidup ini semua serasa sudah diatur? Kayak semua kejadian itu cuma kebetulan, tapi terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kalian bangun, kerja, makan, tidur, dan itu semua berulang. Di dalam rutinitas itu, ada satu momen hening, dan kalian mulai nanya ke diri kalian sendiri. Ini semuanya nyata atau cuma ilusi? Mungkin kalian pikir itu cuma overthinking, tapi ternyata pernyataan ini udah dipikirin sama ilmuwan, filsuf, bahkan tokoh teknologi besar dunia. Apakah dunia ini nyata atau kita semua cuma karakter dalam sebuah simulasi raksasa? Teori dunia simulasi bukan hal yang baru. Di tahun 2003, seorang filsuf bernama Nick Bostrom dari Oxford University mempublikasikan sebuah makalah yang mengguncang banyak pikiran yang berjudul Are You Living in a Computer Simulation? Dalam makna itu, Nick Bostrom menyampaikan 3 kemungkinan. Peradaban tidak akan pernah mencapai tingkat teknologi yang cukup tinggi untuk membuat simulasi yang realistis. Peradaban bisa membuat simulasi tapi tidak tertarik untuk melakukannya. Atau kita sebenarnya sudah hidup di dalam simulasi buatan peradaban yang lebih maju. Dan dari ketiganya, kemungkinan ketiga itu adalah yang paling logis menurut banyak pemikir. Seandainya teknologi terus berkembang, maka menciptakan simulasi dunia bukan lagi soal jika, tapi soal kapan. Beberapa ilmuwan dari tokoh teknologi percaya bahwa ada tanda-tanda aneh yang seolah jadi glitch atau gangguan dalam realita ini. Elon Musk misalnya, dia bilang peluang kita hidup di dunia nyata itu hanya 1 banding miliaran. Lalu ada fenomena seperti déjà vu, kejadian yang terlalu sinkron, pola angka dalam semesta, kecepatan cahaya yang konstan, dan hukum fisika yang seolah punya batasan kayak mode program. Bahkan dalam fisika kuantum ada konsep yang namanya observer effect. Partikel itu bisa berubah perilaku hanya karena kita mengamatinya. Seolah-olah realita cuma berjalan kalau ada yang nonton, dan itu seperti video game. Gagasan ini bukan cuma ada di dunia akademik, di dunia fiksi juga sudah lama menyuguhkan gambaran tentang simulasi. Film seperti The Matrix 1999 menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya hidup di dunia buatan yang dikendalikan mesin. Di sana, realita hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menipu otak manusia. Lalu ada game The Sims. Kita sebagai pemain bisa menentukan takdir karakter digital. Sekarang bayangin kita itu The Sims-nya, dan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengatur hidup kita. Kalau dunia ini simulasi, maka siapa penciptanya? Apakah dia Tuhan? Atau sekedar programmer dari peradaban yang jauh lebih maju? Apakah perasaan kita, penderitaan, cinta, cuma data? Dan jika benar, kita semua cuma bagian dari simulasi, apakah hidup ini masih punya makna? Banyak filsuf justru bilang, justru karena kita nggak tahu apa itu realita, kita harus terus mencari maknanya. Karena sadar atau tidak, semua hal di dunia ini bisa berlapis-lapis simulasi, seperti mimpi di dalam mimpi. Jadi, kalau dunia ini simulasi, apakah itu berarti kita bisa bebas? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena bahkan dalam dunia game, karakter tetap bisa memilih jalannya sendiri. Mungkin tugas kita bukan membuktikan simulasi itu nyata atau tidak, tapi hidup dengan sadar, penuh makna, dan tetap mempertanyakan segala hal. Karena yang paling bahaya adalah saat kita hidup dalam simulasi tapi lupa berpikir. Dan kalian masih di sini, mungkin itu karena kalian belum diputus koneksinya. Tapi sebelum itu terjadi, pertanyaannya ini akan terus menggema. Apakah dunia ini nyata atau cuma skenario yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan?